kata Tuhan, langit bumi yang sedemikian luas itu sangatlah sempit dan sesak bagi kehadiranku ini, karena aku maha besar, aku maha luas. Tetapi rumah yang paling luas dan paling nyaman bagiku adalah di hatinya orang yang beriman. Dan masih juga seorang wanita yang saya coba untuk bergabung pada kali ini. Ada Venisa. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Iya, silakan Mbak Nisa untuk Udah yang mau kedengeran? Nggak kedengeran? Iya. Oke. Perkenalkan, udah kedengeran. Ya, Oh iya, silakan. Perkenalkan. Ya. Mohon maaf ya, sinyalnya kali ya. Nama saya Feni Susanti, aslinya Buya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Feni Susanti, asal dari Jawa Timur, Situbondo, Buya. Bondo. Sekarang tinggalnya masih di Serang, Banten karena merantau, Buya. Sebelumnya saya berterima kasih kepada Buya dan semua tim Wamima sudah memperkenankan saya ikut di Zoom Buya. Dan saya juga mohon izin pada Buya untuk dijadikan santrinya Buya. Aduh, gemeteran nih Buya. Saya udah bisa berbicara langsung seperti ini, sungguh sangat senang sekali Buya. Diterima. Apalagi nanti bisa berjumpa sama Buya. Amin, insyaallah. Makasih Buya, makasih Buya. Iya. Ya, untuk kepada semuanya sahabat-sahabat Wamima, salam kenal ya dari Serang, Banten, dari Feni Susanti. Iya. Oh iya Buya, di sini saya bukan bertanya, tetapi saya hanya berbagi pengalaman kepada Buya juga, kepada teman-teman. Semenjak saya ikutan pengajiannya Buya dari tahun 2020, pada waktu itu saya tersadarkan dengan pengajian Buya pada waktu itu masalah tentang patung Buya. Ini berbagi pengalaman ya. Dengan Buya menjelaskan dari awal sampai sekarang, diri ini mulai terbuka sedikit demi sedikit Buya tentang pengetahuan masalah itu patung dan lain sebagainya. Yang selama ini pemikiran Feni itu sempit, dengan ikut kajian-kajian Buya menjadi ya lebih luas lah Buya gitu. Terima kasih banyak Buya. Terima kasih untuk mungkin itu saja Buya kepada semuanya. Teman-teman Wamima, sahabat Wamima dan kru Wamima, Feni sangat bersyukur dan banyak-banyak terima kasih. Insya Allah kalau misalkan ada waktu dan juga rezeki ya Buya, izinkan Feni sekeluarga sowan ke Buya di Pondok Pesantren Cadang Pinggan Buya. Baik. Ya, makasih Buya. Mohon doanya Buya, Buya, amin. diberi kemudahan dan kelancaran dalam segala urusan Buya. Feni Susanti sekeluarga Buya. Baik. Dari saya juga ingin merespon, berbagi dari pengalaman Mbak Fani ya. Mbak Nisa kalau saya panggilnya. Ya, jadi artinya bahwa sementara ini kita terpaut dengan sebuah hadis Nabi, ya kan gitu, bahwa apabila di dalam rumah kita ini ada patung-patung, ada gambar-gambar, maka malaikat-malaikat tidak bakal masuk. Ini hadis ini kan menjadi liar, menjadi tidak terkontrol, ditafsirkan kemana-mana, sampai akhirnya banyak orang Islam yang meyakini foto itu haram. Sampai kasusnya ini bukan di Indonesia saja, ada orang dari Timur Tengah ke Australia, di airport kan ditanya oleh petugasnya, iya paspornya mana ini, dianya pakai barcode, tolong dibuka, nggak mau, haram katanya. Terus ininya juga nggak ada fotonya, mungkin nggak paspor nggak ada fotonya, KTP nggak ada fotonya, bisa nggak? Bukan identitas, gambar itu haram.
Ya Allah ya Rabbi. Jadi ini saya kan ada gambar-gambar, ya gambar saya. Nanti malaikat nggak masuk, nanti dituntut suruh bikin roh kitanya. Ya gitu ya, dengar ya itu. Termasuk patung-patung juga. Maksudnya gimana ini nih? Begini maksudnya, apabila di dalam rumah itu ada patung-patung, Tuhan tidak akan masuk ke dalam rumah itu. Itu begini cerita awalnya mah. Kata Tuhan, langit bumi yang sedemikian luas itu sangatlah sempit dan sesak bagi kehadiranku ini, karena aku maha besar, aku maha luas. Tetapi rumah yang paling luas dan paling nyaman bagiku adalah di hatinya orang yang beriman. Jadi hatinya orang beriman itu adalah rumah Tuhan yang paling nyaman. Artinya bukan rumah ini, artinya bahwa jangan sampai di dalam hatimu ada berhala-berhala, bukan di rumahmu. Itu juga berhala, bukan patung, lain lagi. Kalau berhala kan disembah, kalau patung kan hiasan. Nah, ini kan kasusnya kan di Purwakarta. Itu patung-patung kota yang ada ya Semar, ya Gatot Koco, apalagi Sambi Aji, Petruk, Gareng, yang Purwakarta kan dihancur-hancurin dulu tuh, iya kan? Karena dianggapnya musyrik, nggak ada orang nyembah, nggak ada apa, itu hiasan. Ya di negara-negara Islam semua juga patung-patung masih banyak dipelihara. Malah patung-patung Funikia, patung-patung Romawi yang peninggalan di Libya, di Tunisia, di Aljazair, di Mesir, juga patung-patung semua juga ada, nggak ada hancur-hancurin. Kenapa kok di Purwakarta dihancur-hancurin? Iya, mereka patung-patung peninggalan zaman kuno dirawat sebagai di museum sebagai peninggalan peradaban kemanusiaan. Dan di kota-kota besar juga patung-patung pemimpin ada kok, betul nggak? Betul. Di Jakarta nggak ada patung Sudirman, Ada. Pancoran, patung bukan tuh, haram gitu. Saya nggak paham sama. Ini katanya ajaran tasawuf gitu tuh. Iya. Ya lagunya Lionel Richie segitu indahnya. Ya lagunya Mariah Carey. Ya Whitney Houston begitu indahnya lagu. Diharamkan. Ya Allah sayang banget ya. Lagu enak diharamkan. Tapi kalau nyaci pakai orang enggak ya? Kalau mengkafir-kafirkan orang nggak haram nggak? Kalau lagu yang enak haram gitu. Ya, itulah persoalannya. Jadi kembali bahwa yang dimaksudkan patung-patung itu adalah sesembahan berhala-berhala yang ada di dalam hatimu. Paham nggak? Jadi Tuhan, malaikat tidak akan masuk ke dalam hatimu kalau di hatimu banyak berhala-berhala. Nah, berhala-berhala ini tidak mesti berupa patung. Apa saja yang disembah, yang dimuliakan, ya ketika Anda memberikan segala macam pengorbanan dengan melanggar aturan, semua dilanggar, haram dilakukan hanya untuk menyenangkan sesuatu yang engkau sembah, itu adalah berhala. Uang juga berhala. Kau korbankan agamamu, ya kau jual-juali tanah wakaf pesantren itu untuk mendapatkan harta. Uang itu adalah berhalamu. Begitu engkau mencintai seorang perempuan yang cantik cerita, ya dia minta beli mobil Rolls Royce, Anda korupsi, ya untuk menyenangkan kekasihmu itu. Kekasihmu itu adalah berhalamu itu. Apapun yang kau cintai dan kau berikan pengorbanan hidup pun terhadapnya, itulah berhalamu. Iya, makanya Allah ta'budu syaitan, janganlah kau sembah itu setan semuanya. Ya, jadi kita hanya menyembah Allah saja. Hanya Allah yang bisa kita lakukan segalanya untuk Allah semuanya. Selain Allah namanya berhala, dan berhala yang paling canggih adalah duit.
Orang bisa melakukan segala macam dosa untuk duit. Tapi tergantung ya, ada orang yang ambisinya tahta ada. Ya. Ada yang ambisinya harta, ada yang wanita. Ada orang tahta yang nggak pengen, nggak pernah pengen nyalon bupati, nggak pernah nyalon presiden, nggak pernah nyalon nggak pernah. Tapi kalau sudah jatuh cinta perempuan, masya Allah, semuanya lupa. Nah itu berarti dia sensitivitasnya pada wanita, betul nggak? Ada lagi kalau ada wanita segitu cantiknya pelanga pelongo nggak paham gitu. Tapi kalau duit wah gitu. Betul nggak? Kan beda-beda. Ada lagi harta tidak tergila-gila, malah dikorban hartanya hanya untuk pengen jadi kuwu. Punya sawah 4 hektar dijual untuk nyalon kuwu. Apakah yakin jadi kuwu 5 tahun bisa beli sawah 4 hektar? Ya itulah persoalannya. Tetapi ada satu yang sifatnya average, rata-ratanya. Wanita rata-rata itu semua laki-laki adalah lemah menghadapi wanita. Banyak laki-laki kuat menghadapi harta. Banyak laki-laki kuat menghadapi tahta. Tapi sangat sedikit sekali laki-laki yang kuat menghadapi wanita. Hati-hati. Oke, kita aja, makasih. Baik. Ya, Mbak Niza di Serang, terima kasih. Dan demikian paparan Buya tentang penjelasan lebih lagi tentang patung atau berhala-berhala yang ada pada diri kita atau di hati kita.